Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 26 Mei 2025. Pengikut Yesus dikucilkan. Kutipan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Sobat Katolikana, melalui berita di media sosial, seringkali saya menyaksikan perilaku kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun mental, dan seperti hal perundungan tersebut terhadap seseorang bukan peristiwa langka lagi, sudah biasa terjadi di mana-mana. Para pelaku tindak kekerasan maupun korbannya melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Misalnya, ada yang terjadi dalam keluarga, ada yang antar perorangan, serta antar golongan dari berbagai kelompok masyarakat. Yang sangat memprihatinkan, ada perilaku tindak kekerasan yang justru terjadi di lembaga pendidikan. Padahal kaum ini diharapkan menjadi pelindung bagi anak-anak didik. Ternyata malah menjadi pelaku pelanggaran itu sendiri. Bagi saya, perilaku dan tindak kekerasan ini pada dasarnya tidak selaras dengan ajaran kasih Allah, mengasihi Tuhan Allah, dan mengasihi sesama seperti pada diri sendiri. Oleh sebab itu, bagi pribadi-pribadi yang mengaku bertuhan, selayaknya tidak melegitimasi tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan Tuhannya. Sobat Katolikana, permenungan dengan mendalami bacaan Injil hari ini, khususnya cuplikan dari Yohanes bab 16 ayat 2, layak bagi saya menyerap intisari pesan Tuhan Yesus kepada para murid yang akan ditinggalkannya. Seturut ujangan Tuhan Yesus dalam nas ini, saya beroleh penegasan bahwa saya harus selalu siap menderita dalam menjalani hidup menjadi pengikutnya. Yesus sudah mengingatkan saya harus rela menjalaninya dalam sukacita namanya. Bahwa saya akan menghadapi perlakuan pengucilan dalam keluarga, dalam masyarakat, dan lingkungan kerja dengan segala variasi turunan ketidakadilannya. Dan ternyata saya yakin bahwa pandangan saya selama ini keliru. Awalnya memang saya berpendapat bahwa ketika saya menjadi pengikut Yesus, hidup saya akan penuh kebahagiaan. Segala apa yang saya inginkan dan saya mohonkan dalam doa-doa saya akan dikabulkan Tuhan, bebas dari duka derita. Sebagaimana juga yang biasa saya saksikan, pada umumnya hidup terberkati dikaitkan dengan terpenuhinya hal-hal yang duniawi, harta dan uang, kedudukan dan jabatan, serta kenyamanan duniawi lainnya. Sekali lagi, pandangan saya ini keliru. Puji Tuhan, belajar dari firman Tuhan Yesus, saya menyadari bahwa penderitaan yang harus saya jalani adalah bagian integral dalam hidup menjadi pengikut Yesus. Dia sudah mengingatkan walau melalui wejangan yang disampaikan kepada para murid menjelang sengsara dan kematiannya melalui salib. Sobat Katolikana, kini saya juga terberkati dengan pemahaman yang baru dari teologi inkarnasi Yesus menjadi manusia. Seyogyanya sebagai pengikut Yesus, saya tidak melakukan tindak perundungan dan kekerasan, bahkan sampai melakukan pembunuhan yang mengatasnamakan Allah. Namun sebaliknya, selalu mewujudkan ajaran kasih kepada Allah dan sesama. Pesan sabda Tuhan dari firman ini mengingatkan saya dan para sobat Katolikana untuk tidak lari menghindar dari penderitaan dalam nama Tuhan Yesus. Karena penderitaan adalah bagian integral dari hidup sebagai pengikut Kristus.
marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pengajaran-Mu hari ini. Kini kami memahami dengan benar bahwa penderitaan hidup ini harus kami jalani dengan sukacita sebagai pengikut Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.